dan ada manfaatnya, ada faedah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya para sahabat Radio Saya FM di mana saja Anda berada. Di kesempatan malam hari ini alhamdulillah ya, tidak seperti biasanya kami hadir untuk Anda sesuai dengan program yang selalu kami gembur-gemburkan kepada Anda, bahwa besok kita ada istilahnya cek kesehatan ya bersama tim Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tim kesehatan ya Mas Evan bilangnya tim kesehatan, sebenarnya ya dari CV Mutiara Berlian dari Solo, Jawa Tengah pada malam hari ini sudah berada di studio Radio Saya FM. Jadi buat semua sahabat di kesempatan malam hari ini jangan tinggalkan frekuensi Anda, karena ini penting. Mas Pepen juga bersama narasumber ya tim CV Mutiara Berlian akan membahas tentang kesehatan ya. Pentingnya kesehatan buat kita bukan main-main, karena kesehatan itu harus kita jaga. Yang harus menjaga adalah kita. Bagaimana caranya kita supaya sehat? Oke, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini ya, salah satu tim sudah berada di studio Radio Saya FM, dan pada malam hari ini acara kita adalah talk show kesehatan bersama tim kesehatan CV Mutiara Berlian dari Solo, Jawa Tengah ya, dengan narasumber yang sudah Anda kenal dan barangkali Anda juga belum kenal. Nanti kita sama-sama kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah cinta, lewat pun dicuekin aja. Oke, baik. Selamat malam buat Bapak Nugroho Kusno. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Pepe? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat nggih. Nggih, wis ngeten iki wong namine asal pakai belangkon wis sehat iki, Pak. Kesehatan kula iki tergantung belangkon. Nggih, sugeng rawuh. Nggih, kagem Bapak Nugroho niki sahabat, memang ini campur-campur bahasanya. Ya, bahasanya memang campur-campur, tapi nggak apa-apa. Kalau campur itu mesti enak, ya kan? Kalau sendiri nggak enak, Pak. Amin. 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 Kalau amin kan ya alhamdulillah. Ya, yang sendiri-sendiri muga-muga dan campur, kan gitu ya, Pak. Bapak, pada malam hari ini memang ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua kalangan, terutama para fan Radio Saya FM. Sudah mengetahui beliau bahwa besok itu mau ada konsultasi cek kesehatan bersama tim kesehatan dari Mutiara Berlian. Ya, bagaimana ini Pak? Ini belum masuk materi ini Pak. Ya ini, ini nampaknya memang kelihatan Bapak Nugroho ini capek banget ini ya kan. Tapi nggak apa-apa, nggih Pak. Monggo disapa Fanfin Radio Saya FM. Selamat malam para fans Radio Saya FM. Selamat bergabung dengan acara malam hari ini. Saya Nugroho Kusno, saya dari Solo. Saya adalah lulusan Universitas Gadjah Mada S1. Di sini sebagai pemerhati masalah kesehatan. Dan saya akan mengajak Pak Pepen dan semua pendengar untuk lebih mengerti mengenai pentingnya masalah kesehatan. Kenapa sih kita harus memahami masalah itu, buat apa kita belajar masalah kesehatan? Karena ada pepatah bilang, saya harus memperkenalkan diri itu tak kenal maka tak sayang. Sekali kenal terbayang-bayang. Untung dapat fotonya, kalau enggak aduh. Tapi nggak apa-apa, itulah namanya kehidupan ya Pak. Ya, nah, memang harus disyukuri. Betul Pak Pepe, betul. Mumpung masih di sini. Betul. Ya kan? Ya. Katanya kesehatan itu bukan segala-galanya Pak. Tapi segala-galanya tanpa kesehatan tidak ada artinya. Saya tahu arahnya mau kemana ini Pak. Tapi kalau kini kita bahas, waktunya habis untuk ini. Ya kan? Tapi langsung aja barangkali. Dan ini yang kita bahas ini sudah ditunggu-tunggu oleh semua para pendengar Radio Saya FM pada malam hari ini yang sudah siap berada di depan pesawat radionya. Tentang kesehatan memang sangat penting sekali ya Pak ya. Jadi oleh sebab itu
di kesempatan malam hari ini yang perlu saya tanyakan pertama kali bersama Bapak Nugroho Kusno S1 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai pemerhati kesehatan. Ingat sahabat, sebagai pemerhati kesehatan dari tim kesehatan Agarilus. Jadi selama ini kita sudah mengenal Agarilus, jadi alhamdulillah pakarnya ini malam hari ini berada di studio. Bapak Nugroho, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah apa itu Pak fungsi darah? Nah ini kan kita selama ini kan, woi darahmu darah merah, darah biru, darah, ada yang bilang malah, oh darahmu darah setan. Nah, itu gimana? Ini lebih parah lagi nih Pak. Gimana ini fungsi darah ini? Sesuai dengan tema malam hari ini, temanya adalah sindroma darah kental. Sindroma darah kental. Sindrom itu apa ya? Sindrom itu adalah kumpulan gejala-gejala. Jadi gejala-gejala yang lebih dari satu itu namanya sindrom atau sindroma. Nah, ternyata dewasa ini kasus yang banyak menonjol, gangguan penyakit yang menonjol di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu adalah orang-orang yang menderita darahnya kental, Pak. Iya. Kok bisa begitu? Contohnya, saya kasih contoh yang gampang aja. Pak Pepen punya cucu kan? Iya. Masih kecil. Biasanya anak kecil tuh nggak ada capeknya. Kalau cucu itu nggak usah disebut-sebut ngapa Pak, langsung aja anak kecil gitu. Ya, maaf ya relat ya. Iya. Pak Pepen tahu anak kecil kan Pak? Tahu. Nah, anak kecil kan nggak ada capeknya. Iya. Yang kebetulan cucunya. Sorry Pak, maaf. Ini kadang-kadang saya hilaf gitu, ini. Pak. Hilaf nggak apa-apa, dimaafkan. Kenapa anak kecil tuh nggak pernah capek Pak? Iya. Jam 9, jam 10 malam orang tuanya sudah ngantuk, anaknya masih lari-lari, masih aktif. Masih aktif ya. Nggak ada capeknya. Iya. Jawabannya adalah kalau masih anak-anak, darahnya masih bersih, Masih bersih. masih encer. Belum tercampur apa-apa. Nah, darah yang bersih, darah yang encer, sehingga aliran darahnya itu lancar, Pak. Iya. Kalau aliran darahnya lancar, badannya nggak pegel-pegel, boten migrain, tidak pusing sebelah, tidak capek, tidak nyeri, aktif, maunya bergerak terus. Orang-orang yang sehat, yang darahnya bersih, darahnya encer, itu selalu aktif, Pak. Aktif ya. Maunya sebaliknya. Di seluruh dunia, banyak juga orang-orang yang bawaannya mager sekarang, Pak. Mager ya. Mager itu malas gerak. Begitu sekali malas duduk, gerak, ya. sekali duduk, ya wis mancep duduk aja. Gak mau ngapa-ngapain. Malas gini, malas gitu, malas gini. Wis capek, pokoknya capek. Orang-orang yang malas gerak seperti ini, salah satu penyebabnya adalah karena darahnya kental. Darahnya kental. Minta tiap hari dipijat, harus diurut. Enak kalau sudah diurut Pak. Langsung tidur nyenyak. Benar, sikilnya diurut, pundaknya diurut, enak. Ya, nyeri-nyerinya hilang, pegel-pegel hilang. Sholat juga nyeri. Jadi bisa sholat, tapi gerakannya nggak sempurna. Karena apa? Karena nyeri pada persendian. Itu tandanya Darahnya kental. Yang ketiga, gampang ngantuk. Itu termasuk saya ini Pak. Sebentar aja bawaannya ngantuk, padahal malam sudah cukup tidur. Jadi bawaannya gampang ngantuk. Iya. Yang keempat, sulit konsentrasi. Konsentrasi itu memusatkan perhatian, Pak. Jadi orang-orang yang darah kental itu sulit untuk konsentrasi. Iya. Yang kelima, orang-orang karena darahnya kental, aliran darahnya nggak bisa masuk ke pembuluh darah yang kecil-kecil. Iya. Sehingga apa? Seringkali kalau ada masalah bawaannya emosi, Mampet tadi. ngamuk, Wah, tersinggung. itu akibat darahnya nggak masuk ke Karena yang badannya kecil nggak tadi. fit, badannya nggak sehat. Karena pembuluh darahnya nggak bisa. Pembuluh darah di otak ini kecil-kecil Pak. Iya. Sebesar rambut ini kira-kira. Kalau darahnya kental, nggak bisa Pak masuknya. Iya. Sehingga apa? Sehingga sulit berpikir kalau ada masalah. Maka bawaannya ngamuk, tersinggung. Iya. Berarti kalau ada yang suami ngamuk sama istrinya, tandanya itu darahnya kental, tidak bisa masuk ke pembuluh darah yang kecil tadi ya Pak? Ya, jadi ibu-ibu kalau suaminya sudah mulai ngamuk, nah Mas, darahmu itu kental. Nah ini kacau ini, kalau kita bahas masalah pengentalan ini kacau ini Pak. Aduh gitu. Yang lain lagi Pak, ciri-ciri darah kental. Bisa tidur, matanya terpejam, tapi pikirannya nggak bisa tidur Pak. Oh iya. Istilahnya tidurnya kurang nyenyak. Jadi
kualitas tidurnya nggak bisa dalam, sehingga kalau pagi bangun pun rasanya masih badannya masih capek, Pak. Iya. Besoknya lesu. Karena apa? Karena tidurnya nggak bisa nyenyak. Jadi bisa tidur, matanya merem, tapi telinganya masih bisa dengar. Masih kemana-mana ya, Pak. Ya, orang buka pintu, sepeda motor lewat, kok kayaknya saya nggak bisa tidur nyenyak. Itu juga salah satu tanda-tanda susah tidur. Pengentalan dari darah kental. Jadi kalau kita nonton TV, iya. Pertama kita nonton TV, Iya. 5 menit kemudian TV yang nonton kita. Itu. Tapi kalau kita pindah ke kamar, ngantuknya hilang, lain, Pak. Ngantuknya malah lain. Iya, ngantuknya hilang. Gimana ini? Apalagi di kamar ada yang lain-lain ya. Ada cucunya tadi, Pak ya. Iya. Tapi ini sambil apa aja, Pak. Ini yang jelas ini juga ilmu buat kami ya, dan seluruh para pendengar pada saat ini yakin berada di depan pesawat radionya masing-masing, yaitu tadi masalah sindrom ya, sindrom darah kental tadi sudah dipaparkan. Kenapa kita kok tidurnya kok susah, moto merem tapi pikiran yang dindi, apa meneh bar karaokean ngene pikirannya seneng dindi. Dari kenapa dipijit enak, kenapa bendino minta dikeroi, Pak? Iya. Minta dikeroi. Karena dipijit dan dikeroi itu untuk melancarkan aliran darah sebetulnya. Salah satunya ya. Jadi kenapa orang minta dikerok? Kenapa orang minta dipijit? Karena darahnya kental, Pak. Tapi kalau dikerok itu bagus nggak itu terhadap ya jelas, badan manusia? dari sisi kesehatan itu tidak bagus, karena bagus, itu membuat orang kecanduan. Sekali dikerok, orang akan kecanduan minta dikerok lagi. Yang kedua, itu membuat orang jadi gampang masuk angin malah. Malahan ya. Ya. Tapi katanya kalau dikerok itu mengeluarkan angin. Karena masuk angin tadi, Pak. Ya, jadi begini, Pak. Saya kasih penjelasan yang gampang. Iya. Bapak tahu sepeda motor kan? Coba bannya itu dikerok jajal. Anginnya keluar nggak? Anginnya kalau dikerok, kalau nggak bocor nggak keluar dia, Pak. Bannya itu kalau dikerok pakai koin, pakai minyak atau pakai balsem, anginnya dari ban itu keluar nggak? Ya enggak, Boten toh. Karena sebetulnya dikerok itu bukan anginnya yang keluar. Dikerok itu membuat pembuluh darah di bawah kulit itu membesar. Pembuluh darah yang membesar, aliran darahnya lancar. Tapi sifatnya hanya sementara. Besok minta dikerok lagi. Para pendengar radio FM, dikerok iki rapi ya. Olehlah dikerok, tapi kalau bojone sekali-kali ya kan, jangan dikerok-kerok gitu, nampaknya nggak kecanduan. Iya, kecanduan. Kalau udah kecanduan nanti sekali dikerok menipis gitu, malah anginnya malah gampang masuk ya, Pak ya. Boten, Pak, boten begitu konsepnya, Pak. Ya tadi bincang-bincang kita tertunda ini, Pak. Iya. Ya tentang sindrom tadi ya kan. Ya. Jadi memang mudah-mudahan ya para pendengar radio FM sudah paham dengan penjelasan tadi bahwa kalau sudah terjadi sindrom pengentalan ini banyak hal yang terjadi, kadang-kadang marah-marah, tidurnya susah dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk selanjutnya ini apa bahayanya dari darah kental ini, Pak? Aduh, ini penting ini. Apa bahayanya dari darah kental ini? Jadi kita lanjutkan lagi, Mas Pepen dan para pendengar semuanya. Jadi darah kita itu bisa mengalir di seluruh tubuh itu gara-gara ada pompanya, ya. Pompa yang menggerakkan darah itu apa, Mas Pepen? Apa pompa? Itu jantung itu masalahnya. Betul. Jantung apa gantung tadi? ada jantung, Pak. Jadi jantung itu tugasnya cuma satu, Mas Pepen, memompa darah. Itu tugasnya cuma memompa. Kita ngobrol ini jantung tetap mompa. Nanti malam kita tidur jantung tetap mompa. Besok kita kerja kemana jantung tetap mompa. Iya. Apa yang dipompa? Darah. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Nah, kalau darahnya itu makin kotor, makin kental, berarti jantung yang memompa itu makin berat, Pak, makin abot. Kalau jantungnya makin abot, makanya gampang capek, gampang ares-aresen, wegah. Istilahnya anak sekarang itu mager, malas gerak tadi ya. Gitu loh. Dan itu yang bikin akhirnya kalau darah makin kental, darah makin kotor, apa bahayanya? Jantung makin berat kerjanya. Yang kedua,
Darah yang kotor itu Iya. membuat tekanan darahnya makin tinggi, hipertensi. Oh iya. Berarti Ya. kalau ada orang yang selalu tensi darah tinggi itu dari Salah jantung ya. salah satunya Pompanya tadi tanda-tanda ya tanda-tanda darahnya itu sudah kental. Sudah kental banget. Iya. Apa bahayanya yang lain? Begini Pak, kuncinya kesehatan itu aliran darahnya harus lancar Pak. Iya. Menawi boten lancar, Iya. itu pasti kena penyakit. Penyakit. Kalau aliran darah di otak itu tidak lancar, Iya. itu namanya stroke. Namanya stroke. Wah, kalau sudah stroke bahaya ini. Stroke ada dua macam Mas Raben. Stroke-nya ya. Yang pertama buntu akibat kolesterol terlalu tinggi, ya. Jadi kolesterol itu bukan lemak di bawah kulit, bukan, tapi ada di dalam darah. Banyak orang bilang kalau badannya gemuk, kolesterolnya tinggi. Kolesterol itu bukan lemak. Kalau di bawah kulit itu lemak. Tapi kolesterol itu ada di dalam darah. Neng jeruni getih. Iya. Termasuk campur dengan aliran tadi ya, Pak? Betul. Meniko sami kali aliran sungai, tapi diuncali sampah. Sampah. Oke. Akibatnya apa? Alirannya terganggu, Tersumbat, bisa ya. banjir, bisa meludak, Iya. tersumbat, gorong-gorongi. Paham ya? Oke. Jenis stroke yang pertama adalah buntu, Pak. Buntu. Pembuluh darahnya itu tersumbat oleh kolesterol. Buntu. Oke. Yang kedua, kalau sudah buntu dan tekanan darahnya tinggi, akibatnya apa? Pecah. Itu yang dialami beberapa artis. Ya, seperti Indra Bekti banyak kemarin. pecah, ya. Pembuluh darahnya pecah. Kalau sudah pecah itu susah ditolong lagi ya, Pak? Itu sudah susah, Pak. Iya. Makanya dalam kesehatan yang paling penting sebetulnya mencegah. Iya. Sedia payung Sebelum hujan. hujan. Itu bahayanya. Jadi ada dua macam stroke, Pak. Yang pertama buntu, yang kedua pecah. Monggo Mas Pepen mau pilih yang mana? Jangan pilih toh, Pak. Jangan. Ini namanya mencelakakan ini. Nah. Ya kalau dibilang aja milih gak milih. Kepinginnya sehat terus. Amin. Yang kedua, yang gangguan aliran darah di kepala yang ringan bukan stroke apa? Migrain. Migrain sebelah nih ya. Nah, ngeluh itu juga salah satu gangguan aliran darah. Atau pundaknya kaku-kaku, pengennya dipijeti, lengannya nyeri, sholat tidak bisa sujud misalnya, persendiannya bermasalah nyeri. Terus gangguan aliran darah di jantung, kita turun Pak, dari kepala ke jantung. Itu adalah serangan jantung atau gangguan jantung koroner. Jadi pembuluh darahnya itu menyempit gara-gara di pinggirnya itu banyak sekali sampah kolesterol. Kolesterol itu tadi. Betul. Kolesterol itu asal dari mana? Contohnya makanan, goreng-gorengan. Gitu enak tuh goreng-gorengan. Pagi-pagi kalau nggak makan gorengan ini rasanya piye? Sebetulnya Pak, gorengan kalau kita goreng sendiri itu lebih sehat daripada kita beli di pinggir jalan. Oh gitu ya Pak. Coba jenengan lihat di sana. Minyaknya bagaimana? Apa warnanya? Udah bapak belur minyak itu sebenarnya. Minyak yang sudah berhari-hari dipanasi. Gorengan, makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang berlemak. Iya. Itu semuanya makanan-makanan yang memang kolesterolnya tinggi misalnya, itu semuanya bikin darahnya makin kental. Itu serangan jantung dari makanan. Terus kemudian kalau darah kental itu juga bisa membuat pria impoten, Pak. Karena pria bisa jantan itu karena aliran darahnya lancar, Pak. Kuncinya itu darah itu. Enggak usah dikeluarkan Pak, enggak usah. Pembuatan ini masalahnya urusan nih embotan ini. Benake kunci dong, tak kira main buka. Iki lho kuncine dereng ditutup. Tutup kunci piye. Aduh. Terus aliran darah terganggu di kaki namanya varises. Sing medal-medal iku betul. Keluar-keluar itu varises, gangguan aliran darah itu. Ibu-ibu kalau habis hamil biasanya varisesnya keluar kan. Atau varises yang ada maaf di dubur. Itu apa namanya? Ambeien. Jadi ambeien sama varises itu sebetulnya sama. Pelebaran pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah kita ada dua, nadi sama vena.
Jadi pembuluh darah vena itu kalau sudah melebar, kalau di kaki itu varises. Kalau di dubur namanya ambeien atau wasir, Pak. Jadi memang darah kental ini kuncinya itu aliran darahnya lancar, jadi darahnya harus bersih, Pak. Terus sekarang gini, Pak, supaya lebih cepat lagi nih, nanti kita juga mengikuti azan sholat isya dulu sebentar. Tapi sekarang pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana ini mencegah darah kental ini? Ya, ini. Nah, ini pertanyaan bagus. Yang pertama, Pak, olahraga. Nggak bisa ditawar olahraga atau kerja fisik, badannya kerja, dibikin keringetan. Kayak dodos katanya itu. Apa saja. Kalau jenengan nggak suka olahraga nggak apa-apa, tapi kalau kerjanya rusuh, Pak. Contohnya ibu-ibu di rumah habis nyapu, ngepel, masak segala macam nonstop sampai keringetan, itu pun dianggap olahraga. Salah satunya ya, Pak ya. Pak Pepen tahu Pak Dahlan Iskan kan, mantan Menteri BUMN. Dahlan Iskan. Dahlan Iskan, ya. Itu pernah nulis bahwa definisi olahraga adalah tubuhnya bergerak terus-menerus, tidak berhenti, minimal 30 menit, itu baru disebut olahraga. Minimal 30 menit. Kalau kita bal-balan di lapangan, tapi nggak kebagian bal terus menengahin, itu nggak termasuk olahraga. Kita bulu tangkis tapi 2 menit, kokinis mati. Jadi olahraga itu badannya 30 menit bergerak terus, bisa kerja, maaf ya, tukang becak, tukang batu, pokoknya kerja terus. Jadi sebetulnya kalau kita berkeringat, Pak, berkeringat itu sebetulnya usaha tubuh kita mengeluarkan racun. Iya. Makanya orang yang keringatan terus itu sehat tuh, Pak. Kadang-kadang keringatnya itu kayak ada minyak-minyaknya gitu. Nah, iya. Jadi yang pertama olahraga, nggak bisa ditawar. Itu yang pertama. Yang jadi masalah, Mas Pepen, tidak semua orang boleh olahraga. Nggak semua orang. Contohnya, iya. orang yang kena tekanan darah tinggi, Pak, nggak boleh olahraga. Itu ya nggak bahaya. Iya. Orang yang sudah tulangnya keropos, osteoporosis, itu juga tidak boleh olahraga. Kalau kesandung, tulangnya patah, Pak. Itu pengeroposan itu tadi ya, Pak? Nah, osteoporosis, pengeroposan tulang. Atau orang yang nggak bisa berenang, nyemplung, kelelep, Pak. Iya, buat timbul-timbul berarti. Nah, wah, gitu, Pak. dia pakai gaya dada, nyemplung dada. Langsung nyungsap gitu. Serius, Pak. Ya, ini memang kudu ngoten niku, Pak. Gitu. Gaya niku selain gaya dada, gaya bebas. Nah, gitu. Nggih niku masuk niku, Pak. Istilahnya niku cara-cara untuk mengatasi darah kental. Olahraga yang kalau nggak olahraga ya kerja terus-terusan, yang penting fisik. Keringat. Cuman yang jadi masalah, Pak, zaman sekarang siapa yang kerjanya pakai fisik? Orang zaman sekarang kerjanya pakai HP, Pak. Iya. Berjam-jam duduk di depan komputer. Iya. Nyetir. Olahraga nih kapan? Kalau ada olahraga juga males, Pak. Udah jenuh kan ya? Saya kasih contoh, Mas Ruben. Waktu saya masih kecil, mau ambil air itu pasti nimbo, Pak. Ya, zaman dulu. Gitu, pasti nimbo. Ngerek pakai kerean gitu, Pak. Nah, iya. Zaman sekarang siapa yang mau pakai timbal? Ya kan sekarang kita. Karena sudah pakai listrik, pompa, pam, pakai gitu. Sekarang Dulu orang nyetir 2 tangan, 2 kaki. Sekarang sikile kiwo males, pakai metik, gitu. Lah sing siji manjal-manjal sing sebelah. Nah, iki kacau iki, Pak, kita. Kuwi ora nyetir, Pak. Nyetir liyane. Aduh, masyaallah, nggih. Gitu. Nggih, memang. Orang sekarang makin lama makin malas bergerak loh, Pak. Iya. Kalau kita lihat memang iya. Dan yang paling modern, Pak, sekarang ada mobil yang pakai autopilot. Autopilot itu apa, Pak? Orang nyetir belas, tinggal numpak ngoten langsung berangkat. Betul, yang namanya mobil listrik. Jenengan itu tinggal mencet tujuannya kemana. Wis melaku, tinggal turu mau. Niku melakukan itu jalan tol apa ten dhuwur niku, Pak? Jalan tol ini. Lah niku kalau ada lawan di depan tuh tahu dia, Pak. Oh, dia tahu. Dia tahu ini ada orang, ini ada gini, ada gini, ada gini. Dia tahu, itu namanya kecerdasan buatan. Artificial intelligence. Luar biasa. Orang malas, Pak, bergerak. Makin lama makin malas. Iya. Gitu, Pak.
Zaman dulu orang telepon puter sih. Terek ngono, kretek. Ya kan, puter nyambung kartu telepon, tolong sambungin nomor sekian. Sekarang telepon, ora usah puter-puteran ini. Langsung nggih. Memang sekarang ini zaman canggih, bukan mencerdaskan sebagian mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi di lain bikin sisi badan malas bergerak, otomatis mengundang penyakit apa? Dulu waktu kita kecil, Pak, kemana-mana jalan kaki. Betul. Orang ono kendaraan, angel nunutan. Iya. Zaman sekarang siapa yang nggak punya kendaraan? Ini tinggal jarak 1 kilo aja males jalannya. Aduh. Belum ngarepan melaku. Sian, ya dulu. Kita nggak harus punya sepeda motor loh. Iya. Pakai aplikasi Pak sekarang Pak. Langsung moro dewe. Langgih. Gitu. Aduh, saya lapar ini mau makan. Pakai aplikasi. Langsung gitu. Moro dewe. Itu mungkin termasuk darah kental lah Pak ini. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia Pak, di seluruh dunia. Orang itu jadi malas bergerak. Makin malas bergerak akibatnya darahnya makin kental. Iya. Jadi bagaimana caranya? Ya harus bergerak. Monggo olahraga, senam, melaku, ya kan, diusahakan bergerak. Gimana caranya? Itu. Yang ketiga adalah minum air putih yang banyak. Air putih itu membuat darah kita lebih encer. Oh gitu ya. Rupanya. Bukan yang berwarna loh Pak. Minumnya bukan yang berwarna. Kalau kopi pahit atau itu enggak termasuk. Silakan, enggak apa-apa kalau memang suka. Tapi yang paling bagus itu adalah air putih. Tapi ya kalau bisa ya dicegah toh Pak. Kasihan. Saya ngombe-ngombe kopi kuwi. Dan Bapak tahu? Nggih. Monggo jenengan masuk ke supermarket manapun, minuman di lemari pendingin mereka semuanya mengandung gula. Iya. Betul sekali Pak. Gula itu glukosa Pak. Gula itu juga membuat darah kita kental. Waduh. Makanya Pak, kalau makan siang, Mas Pepen, kalau jenengan habis makan siang pasti ngantuk kawanan nih. Ini kawanan nih bayi Pak. Ini jenengan tahu kenapa orang habis makan siang kok ngantuk kenapa? Mungkin salah satu nih mungkin. Gara-gara kalau orang habis makan nasi oleh tubuh kita dirubah jadi gula. Gulanya jadi tinggi. Bikin orang itu ngantuk. Tapi tunggu setengah jam, 1 jam, nanti gulanya akan turun lagi, normal lagi, ngantuknya hilang. Iya. Wah, ini nampaknya semakin menghangat ya. Urusan darah memang luar biasa ini Pak. Hati-hati loh Pak, makanan ya, hati-hati. Ya, makanan hati-hati sahabat. Di kesempatan malam hari ini banyak ilmu yang kita dapat ya. Salah satunya tadi Mas Evan sudah menanyakan tentang bagaimana cara mencegah darah kental ya. Salah satunya yang harus kita garis bawahi besar-besar adalah olahraga ya kan. Kemudian yang terakhir tadi minum air putih sahabat, ternyata itu juga manfaatnya luar biasa terhadap darah kita ya, bisa mencairkan darah itu kalau kita selalu mengkonsumsi air putih. Nah sahabat, kita dengarkan lagi ini untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, mengenai apa manfaat cek darah rutin itu Bapak. Nah ini kan besok kita ada acara cek ya kan. Oke. Baik, jadi besok tim kesehatan Agarilus ini akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih memahami bagaimana kondisi kesehatan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ternyata darah yang kental itu bisa diketahui kalau darah kita itu diperiksa. Contohnya pemeriksaan itu ada cek gula, glukosa, ada cek kolesterol, dan ada cek asam urat. Ya. Sebetulnya itu masing-masing buat apa? Cek gula itu gunanya adalah untuk mengetahui apakah metabolisme tubuh kita itu bekerja dengan baik. Pak, metabolisme itu apa sih Pak? Metabolisme itu adalah ibarat mobil atau motor itu mesinnya melakukannya itu lancar apa enggak, melakukannya bener apa enggak. Iya. Gitu ya. Mesinnya tubuh kita itu berjalan dengan baik apa enggak, itu namanya metabolisme. Ya, itu gula. Kalau kolesterol, dengan cek kolesterol kita akan tahu apakah darah kita itu bersih atau kotor. Karena kolesterol itu ada di dalam darah. Kolesterol bukan di bawah kulit. Di bawah kulit itu lemak.
itu nggak berpengaruh ya Pak ya? Lemak tidak apa-apa. Lemak itu untuk menjaga suhu tubuh. Orang yang lemaknya terlalu sedikit, terlalu kurus, gampang kademen Pak. Nah, itu kasihan ya. Itu Iya. orang-orang yang gemuk itu biasanya mereka lebih tahan dingin, karena lemaknya tebal. Iya. Terus kemudian cek asam urat buat apa? Iya. Asam urat itu sebetulnya untuk mengetahui apakah ginjal kita fungsinya masih bagus atau tidak. Oh iya. Ginjal itu gunanya untuk mencuci darah. Iya. Saya ulangi lagi, ginjal kita gunanya untuk mencuci darah. Kita punya ginjal berapa, Kak? Dua, kiri dan kanan. Itu kita dikasih dari Tuhan supaya darah kita itu dibersihkan. Darah yang kotor masuk ke ginjal, keluar tuh bersih. Itu loh Pak fungsinya. Nah, sekarang saya tanya Mas Fefen, kalau kita cuci pakaian, pakaiannya lebih bersih kalau airnya banyak, nopo airnya sedikit? Jelas airnya banyak. Nah, sama dengan darah kita. Kalau jenengan mau darahnya bersih, minumnya banyak atau sedikit? Banyak, harus banyak berarti. Iya. Makanya kalau kita minum air putih banyak, itu sebetulnya meringankan kerjanya ginjal, membuat darahnya lebih bersih. Makanya ini untuk ibu-ibu nih, ingat untuk ibu-ibu ya, kalau nyuci di mesin cuci, kalau airnya banyak lancar Pak. Kalau airnya sedikit, bajunya banyak, ngeden Pak. Ngeden itu bahasa Inggrisnya apa ya? Mengedan. Istilahnya memaksakan gitu. Nggak lancar kan? Nggak lancar ini. Sama. Jadi kalau kita cuci pakai air banyak, itu cuciannya lebih bersih. Iya. Sama dengan ginjal. Makanya kalau kita minum air putih banyak, walaupun harus disindir dulu baru keluar airnya, ternyata itu membuat ginjal tuh kerjanya lebih ringan Pak. Nyuci darahnya itu. Nah, taunya ginjal kita masih bagus atau tidak, salah satu dari mana? Cek asam urat. Asam urat itu ternyata harusnya dibuang lewat pipis Pak, dibuang lewat keringat. Harusnya ya. Tapi karena ginjalnya kurang bagus, akibatnya itu masuk lagi ke dalam tubuh. Dan dia bersembunyi di antara persendian jari-jari. Makanya yang seringkali pagi-pagi kemeng, nyeri, kaku-kaku, kebas-kebas, sholat, dengkuli loro, maaf ke belakang, jongkoknya bisa. Begitu rampung, tangan setengah mati. Gitu. Lah kula nate niku Pak, orang rumah iku ndodok iso, bosok ngadet nggak iso. Sholat juga sama setengah mati. Naik tangga juga masalah. Iya. Gitu. Siapa tahu itu gangguan asam urat. Makanya besok ada pengecekan. Cek gula, cek kolesterol, asam urat. Bayar berapa Mas Fefen? Gratis Pak. Nanti sobat bayar kacau ini informasinya gratis nih Pak. Itu satu. Iya. Kemudian yang keempat yang penting besok adalah pengecekan yang gratis adalah tensi. Tensi ya. Tensi di mana-mana banyak, tapi orang lupa. Pengecekan tensi itu kita bisa mengetahui kualitas jantung kita masih bagus atau tidak. Dari tensi ya Pak. Karena tensi itu selalu ada angkanya 2. Tekanan darah atas sama bawah. Iya. Ya. Tekanan ini tekanan darah yang keluar dari jantung Pak. Jadi pada saat jantung memompa, itu ngetesnya pakai apa? Tensi. Nah, memang manfaat luar biasa ini Pak. Tensi ternyata mempunyai fungsi yang sangat. Banyak orang biasa tensi yang di podo wae. Oh tidak. Kalau Anda ngerti manfaat dan faedahnya tensi, Anda akan tahu betapa pentingnya tensi. Karena ada manfaat dan faedah Pak. Memang luar biasanya ten iki nggih namine lak wong awam-awam ngoten mboten semer kok pangoten niku. Nah, makanya saiki buat seluruh para pendengar jangan sampai lupa, jangan dilewatkan besok ya kan. Selalu datang ke studio, cek ya. Cek gula, cek kolesterol, asam urat dan juga tensi. Gratis, tidak dipungut biaya. Ini luar biasa. Dan besok kita sediakan apa Mas Fefen? Agarylus Celti. Diminum sebelum secara gratis. Ya, siapapun yang datang besok, yang mau cek kesehatan, kita kasih kesempatan untuk mencoba produk kita ini ya Pak, secara gratis ya. Satu gelas besok sahabat
luar biasa. Sebelum pengecekan Anda akan diberi ya tester namanya, satu Minuman gelas Celti. minuman air putih yang sudah dicampur dengan produk Agarilus Celti. Luar Celti biasa. itu gunanya Pak Oke. untuk membersihkan pencernaan dan membersihkan darah. Wow. Karena produk dari Agarilus itu sebetulnya manfaatnya dan faedahnya adalah membersihkan darah. Oke, membersihkan darah. Membersihkan darahnya apa? Kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, gula yang tinggi, gangguan pencernaan, gitu, pegel-pegel, kecapean, sulit tidur, Iya. ya kan? Asam lambung, maaf, buang air besarnya terganggu. Itu dengan Celti selesai ya Pak? Ya, tidak hanya Celti, kita punya produk banyak produk. sekali. Iya. Berarti Ada herbal drink. kolaborasikan ya? Ya, betul. Harus beberapa boleh diminum bersama-sama. Iya. Ya, tidak hanya satu saja satu macam, boleh bersama-sama. Ya, misalnya produk Agarilus Drop. Celti, kemudian bersama dengan drop, atau iya. drop dengan herbal drink, Iya. drop dengan squalene, supaya manfaatnya dan faedahnya itu Memang luar biasa. Memang di kesempatan malam hari ini ilmunya buat kita semua sahabat ini langsung, ini live ini sebenarnya ya, bukan sebenarnya, memang ini live, memang sengaja menghadirkan pakar yang bisa menjelaskan tentang produk Agarilus yang selama ini sahabat konsumsi ya. Satu lagi, Mas Pepen, Iya. yang mungkin saya bisa tambahkan ya sebagai penutup. Kita punya produk squalene. Iya. Squalene itu dari lever ikan hiu. Levernya dari hatinya ikan hiu, ya. Iya. Itu kalau diminum itu bagus sekali untuk kulit. Untuk kulit Diminum, ya. Iya, Diminum. Bagus sekali untuk yang punya gangguan mah dan yang buang air besarnya susah, atau bahasa Inggrisnya bedegelen. bedegel. Iya. Gitu. Iya. Bedegelen itu istilahnya adalah susah buang air besar. Iso metu tapi kudu ngeten. Nah, dan itu yang bikin orang jadi ambeien karena keluar. Iya, keluar iya. Minum squalene keluarnya jadi gampang. Plung, lap. Selamat tinggal ngeten Nah, guys, gitu. banget. Aduh. Oke. Memang iya. Kemudian luka potong, kalau kita kepotong secara nggak sengaja, gigit oleskan. Kemudian squalene ini juga bagus untuk kecantikan, Mas Beben. Digigit, dioleskan di wajah buat masker sebelum tidur. Bisa itu ya? Itu tidak bau amis, sama sekali tidak bau amis. Oh itu Pak, tapi kalau di apotek ada lupa yang bau amis. Kalau bau amis itu bukan squalene, tapi minyak ikan. minyak ikan. Oh, kalau ini nggak bau amis ya Pak ya? Caranya taunya bagaimana dia squalene atau minyak ikan? Yang pertama, kalau dipecah tidak bau amis, squalene. Yang kedua, disimpan di freezer di kulkas. Kulkas, ya. Kalau bijinya itu masih Utuh. biji squalene-nya itu masih bening, Iya. tidak beku, berarti squalene. Squalene. Karena squalene tidak bisa beku. Nah ini perlu ini sahabat diingat-ingat nih yang beli squalene di apotek dan lain sebagainya. Ternyata ada yang KW ya Pak, bahasanya gitu. Agarilus squalene kita murni. Kita murni ya. Jadi memang sudah terbukti bisa untuk kecantikan, Dan bisa untuk luka bakar, kulit, mereka yang sakit gula ini juga bagus. Gue lihat Oke, fungsinya ambeien. luar biasa memang. Satu lagi, kandungan vitamin A-nya tinggi sekali. Jadi squalene kalau diminum bersama-sama dengan yang bright, Agarilus bright, ini Iya. bagus sekali buat yang matanya katarak, Iya. Itu yang pakai matanya squalene sama berat Pak ya. boleh silakan. Itu bagus sekali buat mata. Memang kalau selama ini kan kita nggak tahu, sahabat juga nggak tahu, para pendengar juga nggak tahu, taunya Agarilus gitu aja Pak. Tapi ternyata sekarang malam hari ini kita paham manfaat dan faedahnya itu sudah jelas. Di kesempatan malam hari ini udah bisa kita telah ya bahwa yang jelas produk Agarilus itu memang sungguh luar biasa. Jadi kalau Anda penasaran, besok datang ke studio Radio Sa FM, cek kesehatan sambil konsultasi tentang kesehatan boleh. Iya kan Pak? Boleh besok ya. Nah, kalau yang selama ini kan kita nggak tahu. Kalau squalene itu kiranya apa sih? Saya sudah menjual squalene ini sudah 25 tahun Pak. Saya sudah keliling Indonesia. Iya. Saya sudah ketemu banyak sekali pasien luka bakar di rumah sakit yang benar-benar kesiram minyak panas Pak. Betul-betul melonyoh. Itu bisa Itu dioleskan dan juga diminum.
Kalau diminum, panasnya di badan hilang, Pak. Karena squalene sifatnya mendinginkan. Berarti diminum dengan air putih ya. Sisanya tadi diminum gitu aja. Kemudian digigit, dioleskan. Atau ditusuk pakai jarum supaya keluar keluar isinya, cairannya dioleskan di kulitnya. Nanti kulitnya akan kembali mulus. Kalau nggak percaya monggo Pak dibakar. Niki perlu kula niki. Lah terus kula niki pun tuwek apa? Lah tuwek nggak ngerti kalau manfaat dan faedahnya niku ya seperti itu kan. Jadi aduh, besok kita coba kita olasi. Kalau memang yang pengkerut bisa napa kenceng ngoten Pak. Sing dipatosi kan kenceng-kenceng to Pak. Kalau wis ndelok kencenge ngono. Satu lagi Bapak. Nggih. Saya harus kasih tahu. Tidak ada produk yang sempurna. Iya. Satu produk untuk KB itu tidak ada ceritanya. Itu kenapa produk-produk Agarilus selalu kita sarankan satu produk dengan satu produk, ya kan? Dikombinasikan, dikolaborasikan. Satu atau dua atau tiga. Kenapa? Tidak ada produk simsalabim. Obatnya satu untuk semua penyakit, tidak ada ceritanya. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing ada kekhususan dan ada manfaatnya dan faedah. Luar biasa Bapak. Sebenarnya kami masih kepingin bincang-bincang lebih lama lagi tentang kesehatan ya. Tapi kita keterbatasan waktu Pak. Ini waktunya udah meleleh 5 menit nih, tapi mboten apa-apa. Saya yakin Bapak juga ini tadi terpaksa yang memberikan penjelasan. Dengan senang hati sebenarnya alhamdulillah Pak. Kalau dengan senang hati kan ini manfaat Pak. Ini dan ilmu ini tadi kan. Tapi manfaat iya dan mempunyai faedah. Jadi alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Nugroho ya di kesempatan malam hari ini sudah bersedia untuk berbincang-bincang bersama kami, dan yakin dan percaya sahabat-sahabat Sah FM di rumah juga makin penasaran, kepingin ketemu dengan Bapak secara langsung. Jadi oleh karena itu jangan lupa besok ya jam 8 sudah kita buka. Jam 8 sudah kita buka. Ya, dan sekali lagi nanti begitu daftar nanti langsung kita kasih testernya ya, tester 1 gelas untuk diminum ya. Setelah itu baru melakukan cek kesehatan di dalam ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Nugroho, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Karena perjalanan Bapak masih lama ya. Jadi biar itu tadi ada manfaat dan faedahnya yang sudah diberikan kepada kita. Ini adalah ilmu ya, yang tadinya banyak pertanyaan tentang Agarilus, dengan apa yang sudah dijelaskan mudah-mudahan sahabat ini paham dan mengerti. Yang jelas ternyata faedah dan manfaatnya nih luar biasa ya. Memang gayanya harus seperti ini karena ini juga langsung live, dikirim langsung ke pusat supaya ada perbincangan ini ya, tidak monoton ya. Terima kasih Pak, selamat beristirahat, kita jumpa besok. Mudah-mudahan begitu dalam mendengar. Terima kasih banyak, monggo besok kita ketemu supaya badannya lebih sehat. Ajak keluarga, teman-teman menuju ke Radio Sah FM. Oke, terima kasih Pak, selamat malam. Monggo.